Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Purwanti, mahasiswa PPG Daljab 2022 Universitas Siliwangi, akan melaksanakan PPL Aksi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bertemu lagi ya dengan pembelajaran biologi. Nah, sebelum ke pembelajaran, silakan KM dipimpin doa. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Agung. Oh, Agung ada dua ya. Agung Adi Putra. Andika. Edwin. Egi. Rian. Ajis. Alim, maaf. Rizky. Iqbal. Reja. Intan. Diva. Tiara. Muhammad Firnanda. Mulyono. Ada Mulyono? Rizky Aditya. Hadir. Ega. Tiara. Udah ya. Hadi. Gilang. Berarti hadir semua ya? Oke, sebelum ke ini, Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen memberikan pretest kepada kalian. Jadi nanti Ibu kirim ke grup WA kalian masing-masing. Nanti silakan kalian kerjakan ya. Sesuai kemampuan kalian aja. Ya, stop. Oke, nah ini pretest akan Ibu kirim ke grup WA kalian ya. Nanti silakan kalian kerjakan. Waktunya 3 menit. Silakan dikerjakan. Tidak usah bekerja sama ya ini karena mengukur pengetahuan awal kalian.
Bagaimana? Ada yang sudah? Belum. Berapa soal? Sudah berapa soal? Iya. Udah selesai? Udah ya, waktunya udah 3 menit. Udah? Udah ya. Nah, sekarang untuk seperti biasa pembiasaan di sekolah kita ya, ada menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional ya bersama-sama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Berdiri. Terima kasih ya. Nah, tadi kalian sudah menyanyikan lagu nasional. Coba, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, Bu. Oh iya, betul ya, Teguh. Jadi minggu lalu kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, ada yang masih ingat apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Pertumbuhan bertambahnya bola tinggi massa dan volume, sedangkan Iya. perkembangan adalah proses menuju pendewasaan sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Ya, betul ya, Egi. Kasih tepuk tangan dulu. Berarti masih ingat ya. Jadi kalau pertumbuhan itu adalah bertambahannya ukuran. Berarti tinggi pohon dan berat pohon. Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Contohnya dengan adanya bunga dan buah, ya, betul. Kemudian ada yang masih ingat faktor apa aja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ya, silakan Dika. Faktor internal yaitu nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan aerasi. Faktor internal yaitu genetik dan hormon. Iya, betul ya. Kasih tepuk tangan untuk Dika. Ya, jadi ada faktor eksternal dan faktor internal ya. Kalau internal berarti di dalam yaitu hormon dan gen ya. Kemudian yang eksternal
nutrisi, kemudian apa lagi? Cahaya, suhu, tanah ya. Oke, berarti masih bagus ya ingatan kalian. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan gambar. Coba kalian amati. Gambar apa ini? Pertumbuhan pada manusia, ya. Jadi dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua atau manula ya. Ya. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Bisa dilihat ya. Dari mulai bayi. Manusia itu kan kita ya. Dari mulai bayi kemudian ke anak-anak, kemudian remaja, setelah itu dewasa dan manula orang tua. Nah, oke. Manfaat dari pembelajaran. Dengan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, kita akan menyadari pentingnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tubuh kita. Ya. Nah, coba di sini ada nggak nih yang ingin menjadi tentara polisi? Ada nggak? Kalau perempuan ada nggak ini yang mau jadi pramugari? Nah, ada nggak nih yang mau jadi tentara? Siapa nih? Ada ya, Mulyono ya. Nah, jadi dengan mempelajari materi ini, kalian bisa tahu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada kalian ya, manusia. Sehingga nanti cita-cita kalian akan tercapai. Karena kan untuk menjadi polisi itu kan harus ada ukuran tinggi badan ya. Nah, itu harus dipenuhi kriterianya. Oke, ini adalah capaian pembelajaran untuk hari ini. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, jadi nanti tujuan pembelajaran kita, kalian hari ini itu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL, Problem Based Learning, peserta didik dapat membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dengan benar, menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran selanjutnya, membuat gagasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar, membuat gagasan solusi mengenai faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dengan benar ya. Selanjutnya, silakan duduk per kelompok. Kelompoknya yang minggu kemarin aja ya. Silakan kalian duduk. Ya, per kelompok. Duduknya ini ya, diatur ya. Ayo duduk dengan kelompoknya masing-masing.
Sudah duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Nah, Ibu akan menayangkan suatu video. Nanti silakan kalian simak ya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, penyakit obesitas merupakan masalah global dan bukan hanya pada negara maju. Dari belakang gimana? Terlihat? Budi menjelaskan selain memiliki dampak pada kesehatan, obesitas dapat mempengaruhi secara perekonomian. Saat ini, obesitas menjadi masalah global, bukan hanya di negara maju, tapi juga di negara berkembang. Di dunia, ada 800 juta orang dengan obesitas, yang berdampak bukan hanya pada kesehatan, di mana obesitas sebagai penyakit dan faktor resiko penyakit tidak menular, namun juga berdampak secara ekonomi, yang menelan $1 juta sebagai konsekuensi medis dari obesitas. Ia pun menambahkan, spektrum penyakit obesitas sangatlah luas, yang dimulai dari bayi hingga lansia. Indonesia pun dalam 1 dekade terakhir, angka obesitas terus meningkat, serta cara penyelesaiannya harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Hal yang menjadi perhatian kita bersama, spektrum obesitas ini sangat luas, yang dimulai dari bayi hingga lansia. Di Indonesia, angka obesitas dalam 1 dekade terakhir makin meningkat. 1 dari 3 orang dewasa mengalami obesitas dan 1 dari 5 anak mengalami obesitas. Angka penyebab obesitas bersifat multifaktor. Karena itu, pendekatan untuk mencegah dan mengobati obesitas harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Dari Jakarta, Muhammad Rizky melaporkan. Nah, sudah ya. Oke. Di sini Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Ini LKPD-nya. Nah, kalau tadi video tadi belum jelas, boleh kalian nanti buka lagi linknya, ya, di HP kalian masing-masing. Udah ya, terbagi semuanya? Ya. Ibu jelaskan dulu ya. Untuk LKPD-nya. Itu kan ada nama ya, silakan nanti kalian isi. Ada kelas, anggota kelompoknya, siapa ketua kelompoknya. Kemudian itu ada tujuan pembelajaran yang sudah Ibu bacakan tadi ya. Kemudian orientasi masalahnya, berarti tadi video yang telah kalian amati. Kira-kira apa? Masalah apa tadi? Ya, tentang obesitas ya. Nah, di situ di LKPD ada pertanyaan. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Waktunya itu 25 menit ya, silakan kalian kerjakan. Oke, nanti pada saat presentasi penilaiannya itu ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan keterampilan. Ya, kalau pengetahuan nanti kalian pada saat mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok ya. Kemudian keterampilan ini nanti kalian aktif bertanya ya, kemudian aktif menyampaikan pendapat kalian. Ya. Susunan. Oh, berurutan aja lah, langsung satu. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Ya. Nah, itu kan ada bahan ajarnya. Kalau misalnya kurang, boleh kalian lihat dari internet.
Iya. Silakan dikerjakan. Ingat waktunya 25 menit ya. Sekarang jam 18. Ayo berdiskusi ya. Kalau kurang nanti boleh lihat dari internet, dari bahan ajarnya. Ini kelompok ini bagaimana? Ada kesulitan nggak? Ingat ya, untuk penilaian itu dari keaktifan kalian saat kalian mengerjakan LKPD ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Jadi apa itu? Videonya tentang apa aja? Ya. Tentang obesitas dan faktor yang mempengaruhi bukan hanya kesehatan ya, tapi ekonomi juga. Gimana? Nggak apa-apa, cuman di ini lihat Maksudnya enggak semuanya. semuanya. Udah keberapa? Soal keberapa ini? Soal ketiga, Bu. Ketiga. Apa pertanyaannya yang ketiga? Jelaskan faktor penyebab terjadinya obesitas secara umum. Ya, jadi faktor obesitas secara umum ya. Nih. Kira-kira apa aja? Ya. Dimanfaatkan ya gadgetnya ya untuk mencari informasi tambahan. Bagaimana ini? Udah nomor berapa nih? 3 ya. Tadi apa faktor yang mempengaruhi obesitas secara umum apa aja ya? Kalau ini gimana nih? Udah keberapa? Nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Tentang apa? Nomor 5? Oh iya, jika orang tua mengalami obesitas, apakah berpengaruh ya terhadap keturunannya? Silakan dicari ya. Kalau ada yang tidak dimengerti,
dipahami boleh ditanyakan ya. Ini udah baru nomor 3. Tadi udah 25 menit yang pertama, berarti sekarang udah 26 menit ya. Timernya mulai jam berapa tadi? Semuanya bekerja sama ya, jangan mengandalkan satu orang aja. Gimana, udah nomor berapa Teguh? Nomor 7 ya. Bentar lagi berarti selesai ya. Kalau ini kelompok ini gimana, udah nomor berapa? Nomor 5, Bu. 5 ya. Sok, ayo dipercepat. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok berapa yang udah ini? 5 ya. Berarti yang lainnya ayo segera diselesaikan. Ya, silahkan. Masih ada waktunya. Yo, semuanya bekerja sama ya. Coba Ibu lihat yang udah. Ya.
Gimana? Ya, nanti itu disimpulkan pada saat setelah ya. Gimana ya? Maju ya. Majunya ini gimana? Bebas satu-satu per kelompok. Enggak, ini berurutan dari sini. Iya. Terus per kelompok berapa? Semuanya 9 soal itu nanti Bagi. enggak, semuanya dibacakan. Dibaca. Berarti setiap kelompok satu, berarti ini semua berarti sama. Ini Iya. sama semua. Sama semua. Hmm. Tadi masih dibaca. Jauh. Ini kelompok berapa? Sudah satu udah ya? Berarti udah ada kelompok 5 dan kelompok 1 yang sudah selesai ya. Sisanya 3 kelompok lagi yang belum selesai. Ya, 5 menit lagi ya. Silakan bagi yang belum segera dikerjakan. Ada lagi yang udah selesai? Kelompok berapa? 3? 3 ya. Berarti tinggal kelompok 2 dan 4 ya yang belum selesai. Kelompok 4 sudah? Ya, kelompok 4 sudah. Ada waktu 3 menit lagi nih untuk kelompok berapa yang belum? Tadi 2 ya? Udah, kelompok 2 juga? Ya, berarti sekarang kita mulai ke sesi diskusi atau tanya jawab ya. Nanti akan ada yang presentasi. Ya, berarti yang dinilai itu adalah pengetahuan, keterampilan kalian ya, nanti pada saat presentasi. Nah, tanya jawab juga itu termasuknya kalian masuk ke penilaian. Jadi silakan kalian nanti aktif. Sebelum ke presentasi ke depan, kita ice breaking dulu. Sok berdiri kalian biar menambah fokus. Masih ingat kan yang tepuk semangat? Ya. Udah siap belum semuanya?
kita mulai. Sekali lagi ya. Ayo semuanya diikuti biar kalian fokus lagi ke pembelajaran. Ya, terima kasih. Silakan. Siapa nih? Kelompok siapa dulu yang mau maju? Silahkan, kelompok 1 ya. Oh, ini dulu katanya kelompok 1. Yang lainnya didengarkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan setelah ini ya, boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, masalah apa yang dapat Anda temukan dari video di atas? Jawabannya adalah obesitas. Nomor 2, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Jawabannya adalah keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Ciri fisik seperti tinggi, berat, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, kecerdasan, dan bakat umumnya dibawa oleh gen. Beberapa penyakit juga bisa jadi diturunkan dari orang tuanya. Nomor 3, jelaskan faktor penyebab terjadinya obesitas secara umum. Jawabannya adalah faktor genetik. Faktor genetik atau faktor keturunan termasuk penyebab obesitas yang paling sering terjadi. Anak dari orang tua yang mengalami kegemukan lebih berisiko dibanding anak dengan orang tua yang memiliki berat badan ideal. Faktor keturunan menjadi penyumbang utama karena gen memberikan instruksi pada tubuh untuk merespon perubahan di lingkungannya. Jadi susunan genetik Anda berpengaruh besar terhadap berat badan. Pertanyaan nomor 4, berdasarkan tayangan video, coba identifikasi faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya obesitas. Yang pertama, faktor keturunan, pola makan tidak sehat, dan gaya hidup kurang baik. Nomor 5, jika orang tua mengalami obesitas, apakah ada kemungkinan anaknya mengalami obesitas? Jelaskan. Bila salah satu orang yang mengalami obesitas, peluang anaknya adalah 40-50%. Bila kedua orang tuanya mengalami obesitas, peluangnya adalah 70% sampai 80%. Nomor 6, bagaimana obesitas mempengaruhi kesehatan? Salah satu jawabannya adalah obesitas berisiko meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat. Nomor 7, sebutkan sebanyak mungkin alternatif solusi yang dianggap bisa memecah masalah yang sudah ditentukan pada jawaban nomor 1. Di antaranya diet, olahraga, konseling, obat-obatan, dan operasi. Nomor 8, dari alternatif solusi pada pertanyaan nomor 8, solusi apa yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang sudah ditentukan? Jelaskan alasannya. Pencegahan awal seperti diet dan olahraga bisa jadi solusi tepat untuk mengurangi resiko obesitas. Akan tetapi, jika obesitas masih belum bisa teratasi dengan diet dan olahraga, penanganan obesitas bisa menggunakan jalan terakhir berupa obat-obatan, bahkan melakukan operasi jika diperlukan. Nomor 9, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari solusi yang telah ditentukan pada pertanyaan nomor 7. Mengambil dari salah satu jawaban adalah operasi. Kelebihan operasi adalah dengan melakukan operasi, penurunan berat badan bisa dilakukan secara singkat dan signifikan. Kekurangannya adalah biaya operasi yang relatif mahal. Untuk sesi tanya jawab, silakan. Boleh satu pertanyaan karena nanti kan semuanya perwakilan maju ke depan ya.
Siapa yang mau bertanya nih, menanggapi dari, boleh silakan A. Apakah obesitas dapat mempengaruhi perkembangan anak? Jawabannya iya, bisa. Balita yang mengalami kegemukan akan cenderung malas bergerak dan beraktivitas sehingga berakibat pada terbatasnya keterampilan dan perkembangan motoriknya. Dalam melaksanakan aktivitas, anak lebih cepat merasa capek, gerak anak menjadi tidak fleksibel dan terhambat, tidak seperti anak dengan berat badan normal, sehingga anak cenderung tidak kuat melakukan aktivitas dalam jangka waktu lama dan lambat dalam melakukan sesuatu. Nah, iya ya, betul. Jadi anak yang mengalami obesitas itu akan cenderung berbeda dengan anak yang tumbuhnya normal ya. Jadi kalau yang obesitas pasti karena dia terlalu banyak lemak, otomatis akan mudah capek, betul ya. Tidak seperti anak tubuh normal, lebih aktif ya. Paham ini? Bagaimana jawabannya? Udah? Puas? Ya. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang menambahkan? Tidak ya. Oke, Teguh ditutup aja. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok berikutnya, kelompok berapa? Ayo. Waktunya nih. Ya, silahkan. Ini kelompok 4 ya. Silakan kelompok yang lainnya disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali dari perwakilan kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban yang dari video tadi. Pertama, masalah apa yang dapat Anda temukan dari video di atas? Yang pertama, tentunya dampak obesitas terhadap kesehatan dan perekonomian. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Salah satunya adalah keturunan, terus jenis kelamin, hormon, nutrisi, dan aktivitas fisik, pendidikan, dan lingkungan. Pertanyaan nomor 3, jelaskan faktor penyebab terjadinya obesitas secara umum. Jawabannya adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Faktor keturunan menjadi penyumbang utama karena genetik memberikan instruksi pada Yang lainnya perhatikan ya, jangan ngobrol. perubahan di lingkungan. Nomor 4, berdasarkan tayangan video, coba identifikasi faktor apa saja yang menyebabkan terjadi obesitas. Jawabannya adalah dalam tayangan video tidak dijelaskan apa penyebab obesitas yang dialami pasien, tetapi menurut kelompok kami, masalah obesitas terjadi karena faktor keturunan, pola makan tidak sehat, dan gaya hidup kurang baik. Pertanyaan nomor 5, itu jika orang tua mengalami obesitas, apakah ada kemungkinan anaknya mengalami obesitas? Jawabannya ya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bila salah satu orang tua mengalami obesitas, maka peluang anak terkena risiko obesitas dari 40% sampai 50%. Sedangkan bila kedua orang tua mengalami obesitas, maka kemungkinan anak terkena obesitas menjadi 70 sampai 80%. Pertanyaan nomor 6, bagaimana obesitas mempengaruhi kesehatan? Salah satunya, obesitas beresiko 3 kali lipat terkena batu empedu. Pertanyaan nomor 7, sebutkan sebanyak mungkin alternatif solusi yang dianggap bisa memecahkan masalah yang sudah ditentukan pada jawaban nomor 1, yaitu diet, olahraga, konseling, dan obat-obatan.
Pertanyaan nomor 8, dari alternatif solusi pada pertanyaan nomor 8, solusi apa yang tepat untuk memecahkan masalah yang sudah ditentukan? Jawabannya adalah mencegah awal seperti diet dan olahraga. Bisa jadi solusi tepat untuk mengurangi resiko obesitas. Akan tetapi jika obesitas masih belum bisa teratasi dengan diet dan olahraga, penanganan obesitas bisa menggunakan jalan terakhir berupa obat-obatan, bahkan melakukan operasi hingga diperlukan. Nomor 9, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari solusi yang telah ditentukan pada pertanyaan nomor 7. Salah satunya adalah olahraga. Kelebihan dari olahraga coba ya disimak. bergerak beraktif. Dan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menurunkan berat dan tidak. Sesi tanya jawab dulu. Boleh satu ya. Dari kelompok berapa ini? 5 ya. Faktor apa saja untuk mencegah obesitas katanya. Baik, pertama yaitu mengubah pilihan makanan jadi lebih sehat dan seimbang. Kedua, menurunkan asupan energi total sehingga sebanding dengan pengeluaran energi. Yang ketiga, mengatur konsumsi cemilan atau makanan yang lebih sehat. Yang keempat, melakukan lebih banyak aktivitas berolahraga, setidaknya 30 menit setiap hari atau paling tidak 2 kali dalam seminggu. Nomor 5, yang terakhir, memeriksa indeks massa tubuh untuk mengetahui berat badan remaja, normal atau obesitas, serta kesadaran diri mengenai perlunya melakukan sesuatu untuk menurunkan berat badannya. Ya, jadi faktor untuk mempengaruhi apa? Tidak terjadinya obesitas itu dengan makanan yang bergizi, kemudian diimbangi dengan olahraga yang teratur ya. Jangan hari ini olahraga, nanti besok-besoknya enggak. Nah, itu adalah berpengaruh juga. Kemudian tadi ada cemilan-cemilan yang tidak sehat. Maksudnya apa cemilan yang tidak sehat? Gorengan, iya ya, yang banyak minyaknya. Kemudian apa lagi? Perempuan nih biasanya suka seblak ya. Itu kan salah satu makanan yang tidak sehat ya. Kemudian tadi apa? Snack ya. Nah, ya. Nah, jadi harus seimbang dengan kebutuhan aktivitas kita ya. Paham? Ya, terima kasih untuk Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya, kelompok selanjutnya. Kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan yang pertanyaan pertama, masalah apa yang dapat kita temukan dari video di atas? Obesitas merupakan masalah global bukan hanya di Indonesia. Pertanyaan nomor 2, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Salah satunya jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia berikutnya adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Pertanyaan nomor 3, jelaskan faktor penyebab terjadinya obesitas secara umum. Genetik atau faktor keturunan termasuk penyebab obesitas yang paling sering terjadi. Anak dari orang tua yang mengalami kegemukan lebih berisiko dibandingkan anak dengan orang tua yang memiliki berat badan ideal. Pertanyaan nomor 4, berdasarkan tayangan video, coba identifikasi faktor apa saja yang menyebab terjadinya obesitas. Dalam tayang video tidak dijelaskan apa penyebab obesitas yang dialami pasien, tetapi menurut kelompok kami,
masalah obesitas bisa terjadi karena faktor keturunan, pola makan tidak sehat, dan gaya hidup kurang baik. Pertanyaan nomor 5, jika orang tua mengalami obesitas, apakah ada kemungkinan anaknya mengalami obesitas? Jelaskan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bila salah satu orang tua kamu mengalami obesitas, maka peluang anak-anak terkena risiko obesitas menjadi 40% sampai 50%. Kenapa, Neng? Sedangkan bila kedua orang tua mengalami obesitas, maka kemungkinan anak-anak terkena obesitas menjadi 70% sampai 80%. Pertanyaan nomor 6, bagaimana obesitas mempengaruhi kesehatan? Pengaruh obesitas terhadap kesehatan adalah sebagai berikut. Obesitas berisiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner, stroke, diabetes, dan hipertensi. Pertanyaan nomor 7, sebutkan sebanyak mungkin alternatif solusi yang dianggap bisa memecahkan masalah yang sudah ditentukan pada jawaban nomor 1. Penanganan obesitas bertujuan untuk menurunkan berat badan pasien sampai mencapai berat badan ideal, kemudian mempertahankannya, serta menurunkan risiko penyakit terkena obesitas. Metode penanganannya bermacam-macam seperti dijelaskan di bawah ini: diet, olahraga, konseling, dan obat-obatan. Pertanyaan nomor 8, dari alternatif solusi pada pertanyaan nomor 8, solusi apa yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang sudah ditentukan? Pencegahan awal seperti diet dan olahraga bisa jadi solusi tepat untuk mengurangi risiko obesitas. Akan tetapi, jika obesitas masih belum bisa teratasi dengan diet dan olahraga, penanganan obesitas bisa menggunakan jalan terakhir berupa obat-obatan, bahkan melakukan operasi jika diperlukan. Pertanyaan nomor 9, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari solusi yang telah ditentukan pada pertanyaan nomor 7. Jenis penanganan diet. Kelebihan penderita obesitas akan terbiasa mengurangi konsumsi makanan yang mengakibatkan obesitas. Kekurangannya, harus ada keinginan kuat dari penderita obesitas yang terbiasa makan banyak untuk mengurangi porsi makan. Hormon apa saja yang mempengaruhi obesitas? Ya. Tadi kan ada ya yang hormon berpengaruh. sangat besar pengaruhnya terhadap berat badan. Jika terjadi ketidakseimbangan, lemak akan menumpuk, nafsu makan naik, dan Anda jadi sering merasa lapar. Contohnya estrogen, tiroid, insulin, grelin, dan kortisol. Ya, tadi kan ada hormon yang mempengaruhi apa? Obesitas, yaitu ada apa aja? Estrogen. Iya, jadi estrogen itu biasanya kan ada pada perempuan ya, wanita. Nah, kenapa berpengaruh? Tadi? Bisa, ya. Hormon estrogen akan mempengaruhi terhadap berat badan ketika jumlah hormon sedang mengalami peningkatan. Iya, jadi pada saat meningkat estrogennya, maka akan terjadi keinginan untuk makan lebih banyak, ya. Kemudian ada hormon apa lagi tadi? Tiroid. Nah, kalau kekurangan hormon tiroid itu akan mengakibatkan kegemukan atau obesitas, ya. Bagaimana nih? Kelompok berapa tadi? 3, udah jelas belum? Ya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok
3 ya. Ya, silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah apa yang dapat Anda temukan dari video di atas? Jawabannya adalah A. Obesitas, B. Dampak obesitas Suaranya lebih keras ya. perekonomian, C. Obesitas merupakan masalah global bukan hanya di Indonesia, D. Penderita obesitas bukan hanya orang tua saja, balita dan remaja juga ada yang menderita obesitas. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Jawabannya adalah A. Keturunan, B. Jenis kelamin, C. Hormon, D. Nutrisi, E. Aktivitas fisik, Ya. pendidikan, D. Lingkungan. 3. Jelaskan faktor penyebab terjadinya obesitas secara umum. Jawabannya adalah faktor genetik. Genetik atau faktor keturunan termasuk penyebab obesitas yang paling sering terjadi. Anak dari orang tua yang mengalami kegemukan lebih berisiko dibandingkan anak dengan orang tua yang memiliki berat badan ideal. Itu sebabnya hal tersebut akan mempengaruhi beberapa hal yang terkait dengan obesitas meliputi metabolisme basal, distribusi lemak, aktivitas fisik teratur yang meningkatkan laju metabolisme, sinyal tubuh seperti nafsu makan dan rasa lapar atau kenyang, dan diet rendah kalor yang menurunkan laju metabolisme. Akibat dari pola makan sehat juga dipengaruhi oleh pilihan makan. Ke belakang gimana? Kedengaran nggak? Seperti kurangnya konsumsi buah dan sayur, makan makanan berlemak berlebihan, minum minuman manis atau berkalori tinggi, sering melewatkan sarapan, porsi makan yang berlebihan, dan konsumsi makanan cepat saji terlalu sering. 4. Jelas berdasarkan tayangan video, coba identifikasi faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya obesitas. Dalam tayangan video tidak dijelaskan apa penyebab obesitas yang dialami pasien, tetapi menurut kelompok kami masalah obesitas bisa terjadi karena faktor keturunan, pola makan tidak sehat, dan gaya hidup kurang baik. 5. Jika orang tua mengalami obesitas, apakah ada kemungkinan anaknya mengalami obesitas? Jelaskan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bila salah satu orang tua mengalami obesitas, maka peluang anak-anak terkena risiko obesitas menjadi 40% sampai 50%. Sedangkan bila kedua orang tua mengalami obesitas, maka kemungkinan anak-anak terkena obesitas menjadi 70% sampai 80%. 6. Bagaimana obesitas mempengaruhi kesehatan? Pengaruh obesitas terhadap kesehatan adalah sebagai berikut. Obesitas berisiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner, stroke, diabetes mellitus ya, dan hipertensi. Obesitas berisiko 3 kali lipat terkena batu empedu. Obesitas berisiko mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur. Obesitas berisiko tinggi untuk mengakibatkan penyakit kanker. Laki-laki berisiko tinggi menderita kanker usus besar dan kelenjar prostat. Sedangkan wanita berisiko tinggi untuk menderita kanker payudara dan leher rahim. Obesitas berisiko meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat. Obesitas dapat mengakibatkan menurunnya sifat ukuran reproduktif. Dilanjut lagi ya? Lanjut ya?
disebutkan sebanyak mungkin alternatif solusi yang dianggap bisa memecahkan masalah yang sudah ditentukan pada jawaban nomor 1. Penanganan obesitas bertujuan untuk menurunkan berat badan pasien sampai mencapai berat badan ideal, kemudian mempertahankannya serta menurunkan risiko penyakit terkait obesitas. Metode penanganannya macam-macam seperti dijelaskan bawah ini. Langkah utama dalam menurunkan berat badan adalah membatasi asupan kalori harian dengan melewati jadwal makan. 2. Olahraga dengan hidup yang sehat sedang dapat membantu membakar kalori dan mencapai berat badan ideal. 3. Konseling. Metode ini bertujuan untuk membantu pasien memahami dan mencegah hal yang dapat memicu peningkatan nafsu makan. 5. Konsumsi obat-obatan. Konsumsi obat penurun badan dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan pola makan, olahraga, dan konseling. Namun penting untuk diingat penggunaan obat ini harus disertai dengan resep dokter. Jenis obat penurunan berat badan tersebut antara lain bupropion, alprazolam. Bagaimana nih teman-temannya? Ada yang menanggapi? Oh iya, Teguh. Tadi kan ada 5 hormon yang mempengaruhi obesitas. Coba jelaskan hormon kortisol. Dikenal sebagai hormon stres juga bisa memicu kenaikan berat badan. Menurut penelitian, gangguan pada pengeluaran hormon kortisol dalam kondisi normal bisa memicu kenaikan berat badan sekaligus mempengaruhi tempat penyimpanan dalam tubuh. Ya, jadi hormon kortisol itu pemacu stres ya, yang mengakibatkan tingginya keinginan untuk makan lebih banyak lagi. Ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah jelas? Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, bagus ya semuanya. Udah presentasi tadi, sudah menjelaskan hasil diskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Coba kita ulas lagi. Tadi obesitas itu apa? Adalah obesitas apa? Kelebihan, betul ya, berat badan. Nah, di sana ada kan yang mempengaruhi apa aja faktor yang mempengaruhi obesitas? Makan terlalu banyak. Ya, terus makannya katanya terlalu banyak. Kurangnya olahraga. Kurang olahraga. Pola hidup tidak sehat. Pola hidup tidak sehat, ya betul ya. Jadi itu ada beberapa yang mempengaruhi terjadinya obesitas ya. Tadi kan ada dikatakan katanya ada yang secara hormon itu termasuknya kemana? Ke internal atau ke eksternal? Internal ya. Hormon dan genetik itu adalah faktor dalam yang mempengaruhi obesitas. Sedangkan eksternalnya yang tadi Teguh sebutkan, katanya makan berlebih, kemudian kurangnya aktivitas, kurang olahraga ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor luar. Kemudian untuk menangani obesitas apa tadi? Perbanyak makan sayur dan buah. Iya, perbanyak makan sayuran dan buah. Kemudian apa lagi? Tadi kan ada disebutkan ya diet ya yang pertama. Kemudian konseling. Konseling itu berarti konsultasi dengan ahlinya ya, ahli gizinya, dokter gizi biasanya. Kemudian olahraga ya, olahraga juga enggak seenaknya aja, tapi harus teratur ya, karena kita kan makan tiap hari, otomatis kalau kita kurang gerak, kurang beraktivitas, olahraga, lemak akan menumpuk di tubuh kita kan ya.
Terus apalagi? Obat-obatan apabila perlu dilakukan ya. Kemudian operasi itu lebih berbahaya lagi ya. Resikonya lebih besar. Tapi yang paling awal itu harus dilakukan diet ya. Kemudian olahraga tadi ya. Nah, untuk obat-obatan dan operasi itu adalah penanganan yang emang dibutuhkan apabila sudah serius ya. Dan tidak bisa ditangani dengan diet dan olahraga. Bagaimana nih? Udah paham? Permasalahan video yang tadi? Tadi kan obesitas itu termasuk ke kelainan dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan materi kepada kalian. Jadi tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada 2 fase ya. Ada fase embrionik dan pasca embrionik. Nah, jadi kalau fase embrionik itu sebelum lahir. Kalau pasca embrionik setelah lahir ya. Berarti kalau sebelum lahir berarti pada saat kehamilan. Paham? Nah, ini adalah gambaran fase embrionik. Ya, di sini pertama itu ada tahap fertilisasi. Fertilisasi itu gabungan antara sel sperma dan sel telur ya atau ovum. Nah, kemudian membentuk zigot. Zigot ini akan membelah menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, 8 sel, dan akhirnya menjadi morula. Morula itu sekumpulan dari pembelahan sel yang tadi ya. Setelah terjadinya morula, kemudian ada blastula. Blastula ini nanti ada cekungan di dalam morula tadi ya. Nah, di sini ada cairan yang disebut dengan blastosol. Nah, kemudian ada fase gastrulasi di mana nanti blastula itu akan membentuk suatu cekungan atau disebut dengan invaginasi ya. Ini gastrula, kemudian di fase gastrula juga akan terbentuknya 3 lapisan, yaitu eksoderm, mesoderm, dan endoderm. Ekso berarti bagian luar ya. Kalau meso tengah ya. Kalau endo berarti itu bagian dalam. Nah, nantinya itu akan terbentuk organogenesis. Nah, untuk ektoderm yang bagian luar berarti bagian luar kita apa aja? Ada kulit ya, kemudian rambut, sistem saraf indera kayak mata, itu kan bagian luar ya. Kemudian meso, nah yang di bagian tengah ada otot, kemudian jantung, hati ya, sirkulasi, dan ekskresi. Ya, kalau endo ada organ pencernaan dan respirasi. Nah, ini baru maaf. Tadi kan udah terbentuk suatu organ. Nah, biasanya kehamilan itu terjadi berapa bulan? 9 bulan ya, baru nanti akan bayi lahir ke dunia. Nah, di sini berarti ini pasca apa? Fase pasca embrionik, setelah dia lahir ya. Kalian nih awalnya kan dari bayi kan ya, kemudian balita ya, anak, remaja, dewasa, dan manula ya. Nah, ini adalah pasca embrionik. Tadi bayi itu perlu perawatan dari ibunya ya. Jadi kan bayi itu baru lahir belum bisa apa-apa kan ya. Bagaimana untuk mendapatkan pemeliharaan yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangannya? Dengan memberikan betul ASI ya. ASI itu jadi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah,
Kalau misalnya ada susu formula yang sangat mahal, bisa nggak menggantikan ASI? Betul, bisa. Enggak ya, jadi nggak ada yang bisa menandingi ASI, ya, pemberian ASI. Dan itu wajib dilakukan selama 2 tahun, ya. Nah, ini ciri-ciri pada bayi itu kan fisiknya lebih berkembang secara pesat kan ya. Kemudian motoriknya seperti terungkurap, terangkat, merambat, berjalan. Nah, itu adalah perkembangan ya. Kemudian berkomunikasi. Ya, biasanya ini itu terjadi 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada masa anak-anak awal. Itu sekitar Nah, ini masa kanak-kanak awal 2 tahun sampai 6 tahun. Nah, di sini sering pula disebut sebagai prasekolah. Ya. Awal untuk sekolah ya, dia di sini ciri-cirinya mampu mengontrol dirinya, kemudian mengurus dirinya sendiri. Anak-anak akan lebih belajar melakukan banyak hal di sini ya, seperti meniru ya, kemudian bisa mengendalikan emosinya. Nah, kemudian masa kanak-kanak tengah dan akhir itu usia 6 sampai 11 tahun. Pada periode ini belajar tentang lingkungan yang lebih luas ya. Ini biasanya anak apa? SD ya. Menguasai tanggung jawab yang baru ya. Jadi dia sudah bisa belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian masa remaja. Nah, di sini masa remaja itu 11 sampai 18 tahun ya. Periode ini transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Maksudnya dewasa di sini bagaimana? Bisa mengontrol emosinya, ya, bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Kemudian di sini ada masa puberitas. Apa masa puber? Kalau kalian nih perempuan, masa pubernya, ya, ciri-cirinya adalah menstruasi. Kalau laki-laki, mimpi basah, ya, ditandai dengan mimpi basah, betul. Ya, di sini ada kematangan seksual yang tadi kan ya sudah kalian sebutkan. Terus kalau secara fisik apa sih perubahannya? Kalau laki-laki ya suaranya besar, kalau perempuan lebih lembut ya. Kemudian kalau laki-laki tumbuhnya kumis ya. Nah, kemudian masa dewasa. Nah, di sini mereka berfokus pada pekerjaan dan pernikahan ya. Jadi di sini masa perkembangannya lebih dewasa lagi. Nah, oh ya, untuk di masa puber itu kan ada pemberhentian pertumbuhan ya. Berhentinya pertumbuhan laki-laki sama perempuan beda atau sama? Beda ya. Kalau pada perempuan berapa tahun? 16 tahun. Kalau laki-laki 18 biasanya ya. Tapi itu masih bisa selama masih ada peragangan di dalam tulang kalian ya. Nah, ini masa dewasa yaitu 19 sampai 40 tahun. Dia berfokus pada pekerjaan dan pernikahan serta keluarganya. Berarti di sini udah berhenti ya pertumbuhannya, tapi perkembangan masih tetap berjalan. Kemudian masa tua atau manula. Nah, ini terjadi pada usia 6 tahun ke atas. Bagaimana sih biasanya kalau orang tua? Banyak pikunnya ya, karena dia kemampuan berpikirnya sudah berbeda, menurun ya. Kemudian
dia tidak seaktif pada saat muda ya. Akan mengalami kemunduran. Biasanya kan kalau kakek-kakek suka kayak anak kecil lagi ya. Nah, itu adalah mengalami kemunduran pendewasaannya ya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu secara internal dan eksternal. Sama ya kayak pada tumbuhan. Nah, ini ada faktor genetik atau keturunan. Berpengaruh nggak sih gen orang tua kita terhadap kita? Berpengaruh ya. Tapi tidak semuanya itu diwariskan kepada keturunannya ya. Kemudian ada hormon tadi ya. Hormon itu apa aja hormon pertumbuhan? Tadi kalau kegemukan, obesitas karena kekurangan hormon tiroid ya. Akan mengakibatkan. Nah, kalau ini kelebihan dan kekurangan hormon pertumbuhan atau hormon somatropin. Kalau kelebihan dia akan mengakibatkan gigantisme. Apa itu? Tumbuhnya seperti raksasa ya, tidak normal ya. Kemudian kalau kekurangan somatropin ini akan menjadi cebol ya, kecil. Ya, jadi pertumbuhannya tidak ideal. Nah, kemudian ada hormon testosteron dan hormon estrogen nih. Kalau hormon testosteron itu ada pada laki-laki, mempengaruhi perubahan sekunder dan primer. Kalau sekunder bisa dilihat dari ciri-cirinya ya. Ada tadi kata kalian tumbuhnya kumis, kemudian ada jakun ya, suaranya besar. Kemudian kalau ini primer menghasilkan sperma, berarti udah siap untuk bereproduksi ya. Kemudian untuk perempuan itu ada hormon estrogen dan progesteron ya. Suaranya lembut kalau sekunder ya, muncul jerawat. Kenapa muncul jerawat nih? Karena kelebihan minyak ya. Jadi pada saat puber. Kemudian kulitnya halus, tumbuh rambut di bagian tertentu. Kemudian ada pembesaran payudara ya kalau pada perempuan. Nah, untuk perubahan secara primernya itu ditandai dengan menstruasi. Nah, kemudian ini ada faktor eksternal tadi ya, faktor gizi berarti faktor makanan yang kita konsumsi. Bagaimana sih yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan kita? Buah dan sayur, kemudian laukannya apa yang bagus? Ikan ya, daging, terus telur ya, itu banyak mengandung protein. Ya, kemudian air juga berpengaruh ya. Yang manis-manis yang kayak gitu sebenarnya itu tidak sehat ya, tidak baik untuk pertumbuhan. Kalau yang baik itu berarti yang memicu pertumbuhan apa? Air, susu ya. Kemudian apalagi yang tinggi kalsiumnya? Keju ya, itu sangat tinggi. Kemudian olahraga atau kesehatan ya. Apa nih maksudnya? Berarti kita harus berolahraga untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan kita ya, agar lebih sehat. Nah, kalau misalnya olahraga yang seperti apa yang bagus? Ya, futsal ya, voli, jogging. Intinya ada aktivitas ya untuk mengaruhi pertumbuhan. Ada faktor pendidikan. Nah, ini berpengaruh pada perkembangan ya. Bagaimana kalian pola pikirnya, bagaimana kalian memecahkan masalah ya. Kemudian udah selesai ya. Ya,
Coba dari penjelasan yang udah Ibu sampaikan, ada bisa yang membuat kesimpulan? Ya, silahkan Teguh. Yang lain silahkan disimak ya. Kesimpulan materi dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia adalah pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan, atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula, irreversible, dapat diukur, dinyatakan dengan angka, grafik, dan sebagainya. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan keterampilan, kematangan, fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat diamati. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi dua. Tahap embrionik, diantaranya mulai dari ventilasi, morula, blastula, organogenesis, dan tahap pasca embrio, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, manula, atau lanjut usia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara faktor internal adalah genetik dan hormon. Sedangkan secara faktor eksternal adalah gizi, olahraga, lingkungan, dan pendidikan. Sekian, terima kasih. Ya, bagus ya. Kasih tepuk tangan untuk Teguh. Ya, tadi kan udah melakukan di awal adalah pretest ya, sekarang post test. Nanti Ibu akan kirim di Google Form ya. Silakan kalian isi post testnya. 3 menit ya, sama kayak yang tadi. Udah kan? Ada post testnya masuk sekarang? Ya, silakan. Nah, tadi kan udah menerima pembelajaran, berarti harus ada peningkatan ya. Bagaimana? Udah? Ya. Coba Ibu sekarang mau tanya, nanti hasilnya Ibu umumkan nanti ya. Bagaimana nih pembelajaran hari ini? Manfaat apa aja nih yang bisa kalian dari pelajaran hari ini? Manfaatnya apa aja? Bisa tahu bahayanya obesitas. Bisa tahu bahayanya obesitas ya. Terus apa lagi? Ya, tahu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Terus apa lagi? Tadi kan ada tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kalian jadi lebih tahu kan ya? Apa lagi? Ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, udah ini ya. Berarti nanti minggu depan kita akan belajar tentang energi dan perubahannya. Nanti silakan kalian cari dulu di rumah ya untuk pembelajaran minggu berikutnya. Oke. Sekarang udah selesai ya. Silahkan untuk KM menutup, dipimpin untuk berdoa. Setelah melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai.
Selesai. Ya, terima kasih KM. Mungkin sekian dari Ibu ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.